teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Rofia Putri, NIM saya 2213431. Di sini saya akan membahas materi tentang psikoanalisa Sigmund Freud. Simak videonya ya teman-teman. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama ada pengantar, yang kedua ada konsep-konsep utama, yang ketiga ada adaptasi-adaptasi psikoanalisis, dan yang keempat ada teknik-teknik dan prosedur terapeutik. Yang pertama ada pengantar, psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis lahir dalam upayanya untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Histeria sendiri adalah sebuah gambaran mengenai penyakit dengan gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh sebuah konflik perasaan emosional yang berlebihan yang muncul dari gangguan psikologis dan bukan dari kondisi medis tertentu. Ayah dari psikoanalisis ini sudah beberapa kali menjelaskan arti dari psikoanalisis. Namun dalam setiap penjelasannya tidak selalu sama. Freud membedakan menjadi 3 arti yang ia tulis di sebuah kamus ilmiah Jerman pada tahun 1923, yang artinya istilah psikoanalisis digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis. Yang kedua ada istilah psikoanalisis menunjukkan sebuah metode penyembuhan dari gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis. Yang ketiga ada istilah psikoanalisis, yaitu mengartikan seluruh pengetahuan mengenai psikologis yang dapat dari sebuah metode di atas. Selanjutnya yaitu konsep-konsep utama. Psikoanalisis banyak membahas kepribadian seseorang, tepatnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangan. Dalam teorinya, kepribadian atau karakter kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan pemahaman, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar. Namun, pada tahun 1923, Sigmund Freud mengenalkan struktur hal yang sama, namun dengan istilah lain, yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya ada adaptasi-adaptasi psikoanalisis para neo-Freudian. Para neo-Freudian adalah psikolog yang mengembangkan ide-ide dari Sigmund Freud. Namun, mereka juga mempertanyakan beberapa aspek dari pandangannya. Mereka meragukan konsep Freud tentang manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh nalurinya dan mulai mencari pemahaman yang lebih luas tentang psikologi manusia. Mereka mengakui bahwa faktor-faktor sosial budaya dan interaksi dengan lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian, tidak hanya faktor bawaan biologis. Ada beberapa seperti Jung, Adler, dan Rhine meragukan pandangan Freud secara ortodoks. Artinya, pandangan yang dipegang teguh dan dianggap sebagai otoritas utama dalam bidangnya dan mencari pemahaman alternatif. Ringkasan konsep utama yang dikemukakan oleh Carl Jung yaitu ada pandangan tentang sifat manusia, ketaksadaran personal, ketaksadaran kolektif, dan animus dan anima. Lalu ringkasan konsep utama yang dikemukakan oleh Alfred Adler yaitu pandangan tentang sifat manusia, usaha untuk mencapai superioritas, dan gaya hidup. Selanjutnya, ringkasan konsep utama yang dikemukakan oleh Otto Rank yaitu kecemasan penyapian dan konsep keinginan. Yang terakhir ada konsep yang dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan yaitu ada teori interpersonal dan sistem diri. Meskipun mereka menentang sebagian pandangan Freud, mereka masih menghormati kontribusinya dan membangun pemikiran mereka dari dasar yang telah diletakkan oleh Freud dengan menambahkan perspektif yang lebih luas tentang pengaruh sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dan prosedur terapeutik. Teknik-teknik dan prosedur terapeutik adalah metode atau pendekatan terapi dalam membantu individu mengatasi masalah emosional, mental, atau perilaku. Proses terapeutik dimulai dengan pasien berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang mendalam, menuju pemahaman, dan menggali materi yang tidak disadari. Dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan perubahan intelektual dan emosional yang diharapkan dapat memperbaiki kepribadian.
Selanjutnya yang terakhir ada 5 teknik dasar dalam terapi psikoanalitis, yaitu asosiasi bebas. Terapis memerintahkan pasien agar membersihkan, menjernihkan pikiran dari pemikiran-pemikiran yang tidak positif dan tidak relevan. Teknik ini melibatkan pasien untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ingatan apapun yang muncul dalam pikirannya tanpa sensor atau penyaringan. Selanjutnya ada penafsiran. Proses ini melibatkan tindakan analisis dalam mengungkapkan, menjelaskan, dan bahkan mengerjakan makna dari tingkah laku yang termanifestasi dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan dalam hubungan terapeutik itu sendiri. Yang ketiga ada analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan hal yang penting dalam mengungkapkan hal yang tidak disadari dan memberikan penjelasan kepada pasien tentang beberapa masalah yang belum terselesaikan. Yang keempat adalah analisis dan penafsiran transferensi. Analisis transferensi adalah teknik psikoanalisis yang mendorong klien untuk menghidupkan kembali pengalaman masa lalu mereka dalam sesi terapi. Yang terakhir ada analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi adalah konsep penting dalam praktik terapi psikoanalitik. Selama sesi asosiasi bebas atau asosiasi terhadap mimpi, klien dapat menunjukkan ketidakmampuan untuk menghubungkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Cukup sekian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.